saksikan di channel YouTube-nya Bandungan Bali. dipotong itu. Sok deh Channel Bandungan Bali. jangan lupa Bali. Tonton Bandungan. channel Subrek Bandungan di Bali. Channel. Makasih. Jika dipotong bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber di channelnya Bandungan Bali. Hari ini kita menyambangi salah satu tokoh Sunda yang ada di Bali. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang cukup yang mumpuni atau dikenal oleh warga masyarakat Sunda khususnya yang ada di Bali. Tapi ya teh Pakai bahasa Indonesia. campur Campur Sunda jeung Indonesia mehlame. Ya bieu teh manggilna Aka. Ya. Akang atau nepi Akang. Akang berarti sepuh pisan ya. Asik. Jadi kan biasanya mah kita teh jalan-jalan Ya. ya vlog terus ngobrol. Nah hari ini kita kebetulan ada sesi wawancara ataupun membuat pengalaman dan sejarah dari salah satu tokoh Sunda yaitu Kang Haji Deden yang biasa disebut dengan Haji Deden. Beliau ini adalah salah satu ketua paguyuban di Bali, yaitu ketua paguyuban Bank Sunda Bali. Nah, kita di sini akan membuat sejarah beliau, kapan kesini, terus apa aja yang dilakukan sehari-harinya. Nah, gini mulai. Iya. Akang tapi asa tegenahan. Nya tegenahan. Ya. Sok. Biar- Bebas. Meh santainya kan. Ame Sunda So. pisan gitu kan. Nah, Nah, ya ya. awal ke Bali itu tahun sabaraha. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama hatur nuhun pisan ka Kang Uje jeung sareng sapara kanca semua dengan tim YouTube. Pertama-tama saya juga ucapkan selamat atas YouTube barunya yang mudah-mudahan sukses terus dan bisa terus viral. Ya, kita sekarang kebetulan pagi ini terima kasih banyak sudah menyambangi saya di rumah pagi-pagi, jadi kita bisa santai sambil sarapan pagi, kemudian bincang-bincang santai juga. Jadi saya sebenarnya sih belum tokoh-tokoh amat, cuma masih muda, cuman kita sering kumpul-kumpul anak-anak muda Sunda, kemudian orang-orang tua Sunda. Kebetulan saya juga bergabung di Bamus Sunda Bali sudah lama, kemudian tahu semuanya teman-teman Sunda. Jadi syukur-syukur nanti yang nonton ini yang belum gabung di Bamus Sunda Bali bisa gabung. Ya, teman-teman bisa semuanya apa itu visi misinya Bamus Sunda Bali, yaitu suka duka, senang-senang, berkesenian, berkebudayaan gitu. Nah, itu sekilas tentang Sunda Bali, Bamus Sunda Bali ya Kang ya. Iya. Yang teman-teman semua mesti tahu juga ada 15 paguyuban di dalamnya. Jadi paguyuban daerah mana aja di Sunda lebet kadinya. Banyak sekali. Ya, bener Kang. Nah, Kang Uje itu nuhun pisan ya, saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini. Sama-sama. Yang rata-rata teman-teman semuanya anak-anak muda Sunda, khususnya yang membangun budaya Sunda atau membawa kebudayaan Sunda di tanah rantau ya, di Bali khususnya kita. Ya. Kebetulan saya di Bali dan saya sendiri masuk Bali itu tahun 99, jadi jantan tos 20 tahunan di Bali itu. Jadi 20 tahun di Bali merantau. Bagaimana kita hidup jadi perantauan dulu. Pertama saya masuk jadi bekerja sebagai kontraktor, kemudian saya bekerja dengan orang-orang asing, dan kemudian terus sampai sekarang saya bisnis di bidang properti dan kontraktor. Nah,
Di situ banyak suka dukanya semuanya. Mungkin siapa nanti yang menonton YouTube ini bisa terinspirasi dari saya, bisa, yang Ya. tidak juga tidak apa-apa. Ini cuman kita sharing aja Kang Uji ya. Ya itu memang kan Ya. obrolan ini biar menjadi motivasi Iya. untuk anak-anak muda, Anak-anak ya, muda. khususnya ada Merantau di Bali ya, Kang Uji ya, yang ada di perantauan ya, khususnya. Jadi kiat suksesnya itu seperti apa betul. gitu. Jadi yang kita paling penting. mungkin saya memulai waktu itu dengan bekerja sama dengan orang asing bule yang kebetulan arsitek. Nah, dan saya kebetulan yang membangun semua hasil-hasil karyanya gitu. Jadi hasil karyanya dia membuat desain, kemudian saya yang membuat desain, membangun. Dulu saya pekerja-pekerja saya khusus dari orang Sunda semua. Jadi saya istilahnya bedol desa. Saya kebetulan asli Sumedang. Jadi teman-teman semua saya asli Sumedang, dari Sumedang, kemudian ke Jakarta, ke Jogja, kemudian ke Jakarta lagi, Ngumbara, terus baru ke Bali tahun 99. Saya dari Jakarta itu tahun 99 karena ada Krismon, dulu saya pegawai bank, terus kemudian ada Krismon, saya balik ke mencari pekerjaan di Bali. Nah sampai sekarang saya sudah menetap di Bali. Alhamdulillah saya diberi rezeki. Kemudian buat teman-teman semuanya, saya membagi-bagi ini, jangan lupa bekerja keras dan berdoa, itu intinya. Jadi saya bekerja keras dari mulai saya mungkin dari nol membangun gitu kan, bikin proyek, terus kemudian mengembangkannya sampai memanage semua villa-villa di Bali gini. Di Bali ada beberapa villa yang saya manage, kemudian yang saya bangun, kemudian bangun manage, jadi seperti itu. Jadi intinya dari properti kemudian saya dulunya, jadi properti menyewa-nyewakan villa-villa, kemudian menjual belikan villa-villa kepada bule-bule. Nah sampai sekarang saya di sini, kemudian ya saya sekarang masih menyewa-nyewakan villa, apartemen sampai sekarang. Jadi tetap di properti. Jadi pesan saya kepada teman-teman pendatang, khususnya orang Sunda, khususnya umumnya pendatang-pendatang lain, ya kita harus bisa membaur di sini, jangan eksklusif, kemudian jangan terlalu eksklusif, kita membaur. Ada pepatah yang mengatakan di mana kita berdiri di situ langit dijunjung, istilahnya seperti itu ya Kang Uji ya. Jadi harus bisa membaur, kemudian bekerja keras, teman-teman semua pekerja keras. Saya yakin teman-teman semua di sini bekerja keras juga. Kemudian banyak lagi, mungkin itu yang inti-intinya ya, pekerja keras dan jangan lupa berdoa, gitu aja. Berdoa. Kalau masalah modal segala macam itu, kalau kita udah pekerja keras pasti ada suatu saat nanti ketemu dengan rezekinya ya Kang dia. Nanti jangan dilihat, Iya. nanti jangan dilihat pas suksesnya aja, tapi berlihat dari Prosesnya Bang dia. proses perjalanan untuk sukses itu seperti Iya, apa. betul. Sekarang kan kebanyakan lihatnya itu Senangnya sukses aja, bener. senang gitu kan. Tapi nggak tahu sedihnya Tapi nggak dulunya. tahu sedihnya gitu kan, dukanya dulu merintis seperti apa. Iya. Kebanyakan orang seperti itu ya. Betul. Dulu kita juga sama, sedih, ada masanya ditipu. Jadi jangan kalau misalnya kalian kena ditipu, kena masalah-masalah misalnya alam, banjiran, semua itu hanya kecil-kecil aja. Proses menuju kesuksesan, begitu kena musibah seperti itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang besar biasanya. Jadi diuji dulu dengan yang susah sekali, baru kemudian nanti dapat sesuatu yang besar. Jadi jangan patah semangat ya. Kalau orang Sunda khususnya ulah non istilahnya ya FSMR atau ulah eleh sama meh dipacok atau istilah banyak lah. Kita jangan FSMR, jadi kita kalah sebelum bertempur istilahnya gitu. Begitu kena musibah pasti yang namanya usaha ada aja. Ada aja susahnya, hidup itu ada aja. Nanti begitu ketemu itu, teman-teman semua jangan langsung drop, harus lebih lagi ningkatin lagi, berarti ada kesalahan kita. Dan teman-teman semua yang sekarang mungkin yang menyaksikan ini, yang di Bali, yang khususnya di perantauan di Bali, dimanapun berada, ketika ada yang seperti ini atau ketika teman-teman kalian yang lain sudah bagus, ya itu dipelajarin di situ, mungkin dari mana itunya, kiat-kiatnya itu loh. Jadi kiat-kiatnya yang mana yang baik kita ambil kan gitu ya, yang buruknya kita buang gitu. Jadi yang baik-baiknya itu akan menjadikan kita lebih maju. Mungkin gitu Kang Uji dari saya, kiat-kiat saya waktu pertama kali merintis.
Jadi pokoknya jangan FSMR, jangan kalahan gitu, jangan kalah sebelum bertempur itu. Dicoba. Suatu saat ada jalannya. Berarti Rezeki kita ada. tetap kudu fokusnya pada tujuan. Kudu merantau fokus. teh yang namanya hayang beunghar atau Ya, apa, terserah mau hidup bahagia, mau apa. Dan itu juga yang penting. Harus ada mimpi juga kita harus ada mimpi, apapun itu mimpi kita harus ada. Jadi kalian teman-teman semua yang menyaksikan YouTube ini, hidup itu harus ada mimpi. Jadi mimpinya silahkan ditulis aja dalam hati atau di dalam pikiran. Misalnya mau apa kita tulis, kita kerja keras, nanti berdoa, kesimpulannya nanti biar Allah yang ngasih, biar kita dapat segalanya, rezekinya dari mana aja. Itu mungkin silahkan yang lainnya mungkin. dalam artian mimpi itu cita-cita. Ya, mempunyai Ada cita-cita. jadi jangan hanya merantau kerja. Betul. Jadi tetap harus ada tujuan orang yang bahagia, yang Betul. tidak hanya secukupnya aja. Ya, satu lagi mungkin jangan lupa silaturahmi dengan teman-teman. Silaturahmi itu penting. Jadi untuk kalau zaman sekarang mungkin network ya, network namanya bahasanya networking atau apa. Namun orang mah silaturahmi, ngalobaan dulur gitu. Istilah lamun loba dulur, istilah naonna teh namina seueur dulur pasti hidup akan makmur kan gitu, istilahnya lamun seperti itu. Jadi silahkan perbanyak teman, silaturahmi penting, nggak usah harus terlalu eksklusif dan terlalu menyombongkan kemampuan kita. Demikian ya. Kemudian mungkin lain lagi. Nah, ini kan ada ini sebagai sebagai ketua paguyuban sudah yang memang bisa dibilang besar ya, dari 15 paguyuban itu. Terus kita kan ini paguyuban Sunda nih di Bali nih. Untuk memperkenalkan ke orang Bali, ikon apa yang memang akan ditonjolkan kepada warga masyarakat Bali dari kita sebagai warga masyarakat Jawa Barat. Nah itu. Nih bagus nih pertanyaannya, masalah kebudayaan, karena Bali juga kuat sekali budayanya. Kita juga mungkin Jawa Barat juga nggak kalah kuat sebenarnya, tidak kalah kaya juga, penuh sekali itu dengan kebudayaan kita, banyak dengan kebudayaan kita juga, mau dari tarian, kesenian, segala macam itu mungkin kita juga nih. Nah, apa yang akan kita tonjolkan? Pertama kita tonjolkan, saya selalu di paguyuban itu saya membuat suatu slogan yang mungkin slogannya memperkuat kita, dengan saya membuat slogan apa ya ini, Bamus nu urang kudu juara. Itu artinya Bamus nu urang. Bamus itu badan yang tadi yang saya pimpin ini, Badan Masyarakat Urang Sunda. Nah, di Bali saya bilang Bamus nu urang, artinya Bamus nu urang itu adalah Bamus yang punya saya. Jadi loyalitas di situ, loyalitas yang kita ini. Jadi semua di dada teman-teman Bamus itu harus ada istilahnya kebanggaan sebagai orang Sunda, yaitu dengan Bamus nu urang. Bamus nu urang itu saya yang punya Bamus. Semua orang yang merasa Sunda itu mempunyai Bamus, bukan saya aja, bukan senior kita semua, bukan tokoh-tokoh Sunda, tapi saya semua Kang Uje, semua itu Bamus nu urang. Kalau misalnya kita Bamus nu urang itu artinya Bamus kepunyaan saya, artinya loyalitas ke dalam perusahaan itu loyalitas. Misalnya di dalam ilmu ekonomi namanya loyalitas. Kalau loyalitas sudah tinggi, apapun kita akan bekerja tanpa pamrih, kan seperti itu Bang Uje ya. Iya. Jadi Bamus nu urang, terus saya jawab kudu juara. Jadi Bamus nu urang kudu juara. Apa kudu juara? Kudu juara itu dalam arti kata orang Sunda mah kudu jadi pemenang. Kudu jadi pemenang teh artinya kita merantau di sini jangan menyusahkan orang. Jadi kita harus menjadi pemenang di segala bidang. Segala bidang itu dalam arti kata misalnya ada yang berbisnis, jadilah juara di dalam bisnis. Senang olahraga, jadilah juara di dalam bidang olahraga. Semua jadinya kita harus menjadi pemenang dalam kehidupan apapun itu. Walaupun tidak juga di dalam keluarga, kita menjadi pemenang dalam keluarga sekecil apapun. Jadi dari kecil, dari keluarga dulu, lingkungan rumah, kemudian lingkungan kelompok, kemudian negara. Kalau bisa kita menjadi orang-orang yang unggul gitu. Jadi Bamus orang kudu juara, artinya kudu juara. Orang-orang Sunda di perantauan khususnya Bali mesti jadi juara itu. Jadi juara tuh kudu menjadi sesuatu gitu. Menjadi pemenang gitu, menjadi pemain pemenang. Jadi penonton. Jangan jadi penonton. Jadi misalnya Kang Uje hobi olahraga, main bola atau apa, jadilah yang terbaik.
Itu jadilah kita tidak menyusahkan gitu. Jadi saya selalu menekankan ke teman-teman Bamus nu orang kudu juara gitu istilahnya. Nah, itu kudu juara. Nah, di situ yang saya tonjolkan. Jadi tadi apa yang akan kita tonjolkan itu kebudayaan kita, kesenian kita. Jadi seperti kemarin Kang Uje juga ini ikut juga untuk tari topeng misalnya, nanti teman-teman lagi mengupgrade lagi tari bebegik, entah apa juga itu kita bersinergi semuanya yang kita yang khusus yang berdarah Sunda, khususnya bukan di Bamus saja, mungkin ada Viking, ada Bamus, ada segala macam itu. Siapapun mereka, di organisasi apapun mereka, yang penting ada darah Sundanya. Mari kita bergabung bersama, kita tonjolkan kebudayaan kita. Bukan kita mau ini, tetapi mewarisi budaya-budaya dari nenek moyang kita. Yang kita harus banggakan itu karena orang Sunda kan budayanya seperpisahan. Iya. Jadi orang Sunda ini terkenal dengan kebudayaan yang bagus. Dan kita juga harus bangga itu. Selain di Bali itu mungkin yang kita tonjolkan lagi. Kita berbudaya berkesenian. Karena memang ada pepatah, jadi yang membedakan suatu golongan itu dari budayanya, Ya, dari budaya dan bahasanya. ya, betul. Kalau misalkan semua rasanya sama, manis, asin, berarti kan sama aja. Cuma dari budayanya itu yang membedakan. Betul. Nanti visi dan misinya dari yang murid tonjolkan itu nanti bukan nanti sih sudah berjalan. Betul. Di budaya Sunda karena hampir mirip, hampir ada kesamaan antara Bali sama budaya Jawa Barat. Budaya Bali, budaya Jawa Barat Iya. itu hampir ada kesamaan ya. Betul, karena dulu Bali ini adalah merupakan di zaman Majapahit itu merupakan Sunda kecil, jadi satu dengan Sunda. Apapun itu, dari misalnya tari-tariannya ada yang ini, kemudian dari agamanya juga kita masih ada yang penganut di kita Sunda Wiwitan itu, Kang Uji, itu masih ada sangkut pautnya dengan Bali. Jadi kehinduannya sama dengan Sunda Wiwitan di kita di Jawa Barat mungkin gitu seperti itu. Banyak kesamaan. Dan kita di situ menonjolkan bukan yang sama aja, tetapi yang beda juga kita tonjolkan. Kita harus berpromosi demikian. Nah, ini kan yang pertanyaan masih ada 2 pertanyaan ya. Mungkin ayah pandangan nih menurut nih buat warga dan masyarakat, khususnya buat Barudak Viking itu seperti apa melihat sosok dari komunitas Boboto khususnya Viking yang ada di Bali itu menurut pandangan seorang Sunda gitu ya. Ini Viking melihat Viking adalah fenomena terbesar di Sunda. Artinya olahraga sepak bola itu adalah budaya. Jadi Persib merupakan suatu budaya, jadi menjadikan budaya. Sebenarnya memang bukan budaya olahraga, tetapi menjadi satu kesatuan, menjadi budaya. Jadi seperti budaya, dia melahirkan budaya yang menyatukan itu Tatar Sunda. Jadi menyatukan Tatar Sunda. Saya dari Sumedang, saya pencinta Persib. Kang Uje dari Tasik atau dari mana, Kang Bagus dari mana, itu semuanya itu akan menyatu di satu wadah, yaitu namanya Persib, atau penggemarnya Persib atau pendukungnya Persib bernama Viking itu tadi ya. Jadi Viking ini adalah fenomena budaya sebenarnya yang menjadi olahraga, fenomena olahraga menjadikan satu budaya baru. Nah, itu yang menyatukan Tatar Sunda sekarang. Nah, itu yang saya pandang, wah, ini hebat ini, sebuah klub sepak bola mempunyai fans berat yang bernama Viking, itu menjadi bisa kemana-mana ke seluruh Indonesia. Dan itu fanbase-nya itu luar biasa. Nah, itu yang saya tinjau, ini menjadikan sebuah budaya gitu Kang Ujo. Jadi seperti budaya, seperti nari juga, seperti menyatukan, yang bisa menyatukan seluruh Tatar Jawa Barat gitu. Jadi semua kita bangga mempunyai Persib. Jadi untuk yang nonton ini mungkin Persib mungkin ada misalnya ada pengurus atau apa, pertahankan ini semua, dan tapi ditingkatkan juga permainannya. Jadi kita lebih bangga gitu. Saya tahun-tahun kemarin ketika Persib bagus gitu permainannya, itu selalu nonton sampai ke Senayan saya biaya sendiri, apapun itu saya hotel semua, tidak ini, karena daerah saya, kebanggaan saya ya jalan gitu. Nah, saya melihat itu fenomena itu ketika saya di GOR di GLBK itu di Soekarno di Jakarta ya, final itu waktu itu final terakhir itu yang waktu kita juara. Saya melihat di situ, saya merasa jiwa kedaerahan saya muncul. Nah, di situ jadi
apa namanya istilahnya semangat korps itu muncul ketika kita bersama. Ya, saya meninjau ini sebagai budaya baru di Jawa Barat, dipertahankan. Jadi kalau ada pengurus yang nonton ini, mungkin nanti tolong tingkatkan kinerja Persib, apapun itu. Jadi kita yang di bawah itu merasa bangga semuanya. Jadi rakyat, khususnya rakyat Pasundan, khususnya rakyat Jawa Barat, khususnya orang Sunda, bangga dengan pemilik Persib begitu. Nah, khususnya yang bisa bergabung di dalam Viking. Viking bukannya punya anak muda juga, orang-orang tua juga bangga gitu melihat Viking. Jadi saya sebagai orang tua lah melihat Viking itu kebanggaan juga. Jadi saya punya fanbase sebuah klub olahraga yang saya lihat sebagai budaya baru di tanah Jawa, di tanah Jawa Barat. Begitu Kang Uji, saya melihatnya ini sebuah fenomena gitu loh. Jadi jangan sampai kalau pengurus ada yang nonton, jangan sampai dibunuh ini fenomena ini. Artinya terus tingkatkan kinerja kerjanya, hilangkan mafia-mafianya, bersihkan pengurus-pengurusnya menjadi yang baik, karena di bawah terlalu militan. Jadi teman-teman ini terlalu militan. Kita semua militan, kita membanggakan seperti kita punya agama baru, seperti kita punya negara baru dengan ini gitu loh. Jadi para pengurus harap diperhatikan, apapun itu tingkatkan kinerjanya. Begitu Kang Uji kalau saya. Itu pesan buat para pengurus Persib di PT PBB. Ini ada sedikit curhat lah ya. Curhat ya buat kemajuan Persib yang kita banggakan bersama gitu ya. Dari ini curhatan dari salah satu tokoh Sunda yang ada di Bali itu. Ya. Jadi harus didengar ya gitu. Nah terus ini yang terakhir saya nih punya opsi rekaptor ya. Mungkin ada wejangan karena tadi buat yang warga masyarakat Sunda di Bali khususnya, umumnya ini buat menyeluruh. Karena memang channel ini kan alhamdulillah ini subscribernya udah lumayan banyak juga. Nanti kan banyak yang menonton di luar Bali juga, ataupun yang buat masyarakat Sunda yang berada di luar Jawa Barat. Jadi ada wejangan kalau kata orang patahnya mohon patah buat warga Sunda yang ada di Bali khususnya, umumnya untuk yang semuanya buat bobotoh sekalian lah buat anak-anak Viking yang di luar Bali ataupun di luar Jawa Barat. Wejangannya seperti apa nih? Siap Kang Uji. Jadi gini, kalau untuk anak orang-orang Sunda khususnya yang merantau di Bali, tadi saya bilang mungkin yang khususnya di Bali, tadi saya menciptakan sebuah jargon yaitu orang Sunda bamus nu urang kudu juara. Itu sama juga artinya adalah orang Sunda kudu juara, dimanapun berada kita harus juara. Jadi kudu jadi pemenang. Yaitu tadi dengan bekerja keras, selalu mematuhi aturan-aturan di daerahnya. Jadi di mana kita berdiri di situ langit dijunjung istilahnya. Semua mematuhi semua aturan-aturan main di dalam kehidupan. Tetap orang Sunda itu agamanya harus kuat. Kita terus rohani kita harus dijaga. Karena apa? Orang Sunda terkenal dengan ulama-ulama besarnya. Itu yang harus diinikan. Jadi tetap ada iman, terus kemudian ada pekerja keras semuanya. Jadi orang Sunda kudu juara gitu loh. Nah ini untuk umum orang Sunda dimanapun, untuk perantauan khususnya juga di Bali. Jadi kita harus bekerja keras, rohaninya juga dijaga, kemudian mengikuti aturan dan lain-lain itu harus semuanya. Pada rakyat Viking sekarang, untuk yang Viking mungkin jagalah nama baik Persib dimanapun, karena Persib buat kita jadi sebuah kebudayaan yang tadi saya bilang adalah fenomena kebudayaan, jadi sebuah jargon yang besar. Jadi jaga itu nama baiknya, jangan sampai kita abong-abong kita orang Sunda. Jadi Viking itu sudah menjadi duta Sunda, ingat. Jadi dimanapun rakyat Viking berada di Indonesia khususnya yang nonton ini semuanya, Viking itu adalah duta besar rakyat Sunda dimanapun gitu. Jadi jangan sampai kita mempermalukan orang Sunda dengan berbuat anarkis, berbuat apa, itu tidak baik gitu. Jadi tetap sopan dan harus budaya Sunda harus dimanapun ada kita junjung semuanya. Orang Sunda kudu juara. Jadi buat rakyat Viking dimanapun khususnya, mari kita jaga itu semuanya. Jangan anarkis, jangan gontok-gontokan yang nggak benar. Tetap kita kompak dimanapun.
untuk meraih kesuksesan. Nah, khususnya bagi pengurus, perbaiki kinerja. Kalau bisa kirimlah pemain-pemain nu harade nu sae gitu. Jadi biar juara terus dan menjadi kebanggaan orang Sunda dimanapun. Saya bangga dengan Viking, saya bangga dengan Persibnya, saya bangga dengan Tatar Sunda karena saya orang Sunda. Nah, Betul gitu ya Kang Jaya? iya, tadi ada pesan dari Raden itu orang Sunda itu harus jadi sabenggetan ya, Iya. ya. Sabenggetan jadi ulah pakia-kia, ulah paing-aing. Ya udah praktis kalau Apalagi di perantauan itu harus nyari dulur. Betul, Kalau misalkan kekompakan. memang kalian itu menganggur ataupun tidak bekerja, apalagi di saat pandemi seperti ini. Iya. Jadi usahakan keluar rumah mencari referensi teman dekat karena memang loba dulur silaturahmi itu bisa panjangkan umur. Panjangkan umur, Ya, benar. memang seperti itu. Terus barudak Viking itu tadi ada pesan dari Areden yaitu kita harus tetap bersatu dan menjaga kearifan lokal dari Jawa Barat. Betul. Kita sebagai Putra bobotoh Sunda, Persib ya. khususnya yang di wadah Viking Bali ataupun di Viking dimanapun di Indonesia sampai di luar Indonesia sekalipun di luar negeri, jadi kita harus tetap menjaga kebersamaan gitu kan. Ya. Terus karena Viking ini bukan hanya budaya melainkan adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala Betul. buat Jawa Barat Betul. yang perlu kita jaga. Ya. Kan? Terus akhirnya atur nuhun. Sami-sami, Pak, jangan lupa juga jaga kesehatan buat teman-teman semua ya. Ya. Ini karena pandemi tetap dipakai 3M-nya ya. Ya, tetap pakai masker dan Masker, juga hand cuci sanitizer. tangan, hand sanitizer. Terus jangan lupa nanti channelnya di like, comment, dan share dan jangan lupa di subscribe. Subscribe terus ya. Sukses channelnya, Kang. Nanti kita akan bertemu lagi di beberapa season lagi. Ada nanti beberapa orang tokoh-tokoh Sunda kita akan review mereka kesehariannya ataupun bisnisnya naon gitu. Turun. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Kang Uje. Demikianlah ngawangkong kupas tuntas bersama salah satu sesepuh paguyuban Sunda yang ada di Bali, yaitu Adeden. Dengan ini maka berakhir pula wawancara hari ini, dan saksikan hanya di channel YouTube Ngabandungan Bali.